Pernah kebayang nggak sih, gimana jadinya kalau perjalanan spiritual terbesar dalam hidup Anda, yang sudah menguras waktu, tenaga, dan biaya, ternyata dianggap batal cuma karena satu kesalahan kecil? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis fondasi utama dari ibadah haji. Kita akan pakai panduan dari sebuah mahakarya klasik yang luar biasa relevan sampai detik ini, untuk ngebantu Anda paham urutan mutlak rukun haji dengan sangat jernih dan gampang banget dimengerti. Coba deh kita mulai dari satu pertanyaan kritis ini. Sebenarnya, apa sih yang membedakan haji yang sah dan yang batal? Jawabannya tuh tegas banget. Kalau seorang jemaah sampai kelewatan satu saja dari fondasi inti ini, seluruh rangkaian ibadah hajinya dianggap tidak sah. Gak ada tawar-menawar. Ini bukan sekedar anjuran atau sunnah ya, tapi ini benar-benar pilar mutlak. Oke, kuncinya ada di angka 6 nih. Percaya atau enggak, cuma ada tepat 6 pilar, atau yang biasa kita sebut sebagai rukun, yang jadi tiang penyangga bangunan spiritual ibadah haji ini. Keenam rukun ini sama sekali nggak bisa diganggu-gugat, supaya haji kita berdiri kokoh. Seluruh pembahasan kita hari ini bersumber dari kajian atas kitab yang sangat otoritatif, yaitu Mahakarya Sabilal Muhtadin. Buat yang belum tahu, kitab ini ditulis oleh ulama besar kebanggaan Kalimantan Selatan, Syah Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang bikin kitab ini istimewa banget adalah gimana beliau merincikan tata cara haji dari kacamata mazhab Syafi'i, tapi dengan bahasa yang lugas dan super ramah buat pemula. Nah, rute perjalanan kita kali ini mencakup panduan agung ibadah haji, kemudian ihram dan wukuf Arafah, lanjut ke tawaf dan sa'i Baitullah, lalu bercukur dan syarat tertib, dan ditutup dengan tantangan haji di era modern. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, panduan agung ibadah haji. Secara garis besar, ini nih urutan kronologis dari keenam rukun haji yang wajib banget kita lalui. Dimulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, halq atau bercukur, dan harus ditutup dengan tertib. Ini peta besarnya ya. Sekarang yuk kita bedah satu-satu biar makin kebayang. Lanjut ke bagian kedua, ihram dan wukuf Arafah, yang jadi titik awal perjalanan. Rukun yang pertama, ihram. Banyak yang ngira ihram itu cuma urusan ganti baju, pakai 2 helai kain putih tanpa jahitan. Padahal, sebentar, esensinya justru bukan di bajunya loh. Ihram itu sejatinya adalah niat eksplisit di dalam hati untuk memulai ibadah haji. Ini adalah momen sakral di mana kita secara resmi masuk ke kondisi suci dan mengikatkan diri pada aturan-aturan ketat. Nah, bicara soal aturan ketat tadi, ada satu adaptasi modern yang menarik banget. Aturan klasik kan melarang keras nih kita pakai wewangian selama ihram. Tapi coba lihat realitas sekarang. Hampir semua sabun mandi, shampoo, atau bahkan tisu basah itu pasti ada parfumnya. Jadi biar nggak melanggar larangan ihram ini, jemaah zaman now harus ekstra teliti nyari dan bawa produk kebersihan yang benar-benar bebas pewangi. Rukun yang kedua adalah wukuf. Wukuf ini ibarat jantungnya ibadah haji, yaitu hadir secara fisik di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada satu poin luar biasa di kitab Sabilal Muhtadin, ternyata hadir di Arafah itu walaupun cuma sesaat, bahkan literally cuma sedetik aja, itu udah cukup untuk menggugurkan kewajiban pilar maha penting ini. Tanpa Arafah, pokoknya nggak ada haji. Kita melangkah ke bagian ketiga, tawaf dan sa'i, langsung di pusatnya, Baitullah. Rukun ketiga adalah tawaf. Sederhananya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah persis sebanyak 7 putaran. Tapi ada syarat mutlaknya nih. Pertama, posisi Ka'bah harus selalu ada di sebelah kiri Anda. Kedua, startnya wajib dari sudut Hajar Aswad. Dan yang ketiga, Anda harus banget menutup aurat dan dalam kondisi suci dari hadas. Ini yang bikin saya takjub pas baca ulasannya. Di madhab Syafi'i yang murni, sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu kan langsung batalin wudhu ya. Tapi bayangin, lautan manusia yang berdesak-desakan di Ka'bah hari ini. Mustahil nggak senggolan. Karena ada masyakoh atau kesulitan yang ekstrim ini, kitab klasik ini secara brilian ngasih jalan keluar. Jemaah boleh meminjam pandangan madhab Hanafi, di mana sentuhan tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu. Ini solusi cerdas banget, biar jemaah nggak perlu bolak-balik tempat wudhu. Pilar keempat, sa'i. Ini adalah aktivitas berjalan kaki atau berlari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang perlu banget diingat, sa'i ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Dia wajib dilakukan setelah kita selesai tawaf rukun, dan perjalanannya mutlak dimulai di Bukit Syafa, lalu berakhir di Bukit Marwah. Masuk ke bagian keempat, bercukur dan syarat tertib, sang penyempurna rukun.
Rukun kelima itu halq atau bercukur. Buat Anda yang mungkin khawatir, tenang aja, Anda nggak diwajibkan untuk cukur botak pelontos kok. Di teks klasik ini dijelasin kalau memotong atau sekedar menghilangkan minimal 3 helai rambut dari kepala itu udah sah. Tindakan kecil ini jadi simbol kebebasan yang menandakan kita udah keluar dari larangan-larangan ketat masa ihram tadi. Dan rukun keenamnya adalah tertib. Nah, seringkali orang mengira tertib ini cuma anjuran. Padahal, tertib itu sendiri adalah sebuah rukun loh. Artinya, Anda diwajibkan melakukan semua langkah tadi dalam urutan kronologis yang benar. Logikanya Anda nggak mungkin kan lari sa'i dulu sebelum tawaf atau tiba-tiba potong rambut sebelum niat ikhram. Strukturnya itu udah baku dan ngikat. Terakhir, bagian kelima, tantangan haji di era modern. Gimana fikih klasik merespon realitas masa kini? Kalau kita bedah pakai kacamata 4 madhab, posisi kitab Sabilal Muhtadin ini kelihatan jelas banget pegangannya. Kitab ini setia banget pada madhab Syafi'i. Kenapa ini penting? Soalnya, madhab Syafi'i ini adalah satu-satunya madhab yang mematok ke 6 langkah tadi dari ihram sampai tertib sebagai rukun mutlak. Madhab lain tuh kadang menggolongkan beberapa langkah tadi cuma sebagai wajib haji, bukan rukun yang bikin batal kalau ditinggalkan. Terus di sumber ini kita juga dikenalin sama satu konsep krusial yang namanya isar. Isar itu kondisi di mana ada rintangan darurat yang secara paksa ngehalangin jemaah buat nyelesain ibadah hajinya. Kalau situasi force majeure begini kejadian, agama tuh fleksibel kok. Jemaah dikasih keringanan untuk bertahalul atau keluar dari status ihram mereka lebih awal. Nah, intinya begini. Luar biasa banget ngelihat ketajaman fikih klasik ini ngebaca tragedi modern. Zaman dulu, ihsar itu identik sama blokade musuh, perang, atau sakit parah di jalan. Tapi zaman sekarang, musuh yang ngeblokir jalan jamaah itu seringkali wujudnya penipuan biro travel bodong atau kegagalan urus visa. Dan konsep klasik ihsar ini luar biasanya masih sangat relevan untuk mewadahi musibah-musibah era modern kayak gitu. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang bikin kita mikir nih, kok bisa ya kearifan berusia ratusan tahun dari seorang ulama Kalimantan Selatan tetap begitu tangguh dan relevan menghadapi keruwetan logistik di Mekah zaman sekarang? Ini benar-benar jadi bukti nyata fleksibilitas dan keindahan hukum Islam yang diwariskan dalam Sabil Al-Muhtadin. Saya harap pembahasan ini nggak cuma bikin Anda paham rukun haji step by step, tapi juga memantik semangat buat terus menggali ilmu. Teruslah belajar dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.